Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marnayanti, guru penggerak angkatan 10 SDN 21 Sijunjung. Saya bersama dengan Kepala Sekolah Ibu Safna SPD sebagai Kepala Sekolah SDN 21 Sijunjung. Di sini kita akan mengadakan wawancara, yaitu tentang pengambilan keputusan bernilai kebajikan tentang kepemimpinan. Ibu, saya minta waktunya sekitar 20 menit untuk wawancara ya, Bu. Baik Ibu, kita langsung aja wawancara yang soalnya yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Begini ya, kalau dari pertanyaan tadi, pertama kali itu kita harus membedakan apa itu dilema etika Ya. dan apa itu bujukan moral. Ya. Keduanya itu adalah sama-sama pentingnya dan sama-sama dibutuhkan. Ya. Jadi kalau untuk membedakannya kita harus mengetahui dari pengertian tadi, yaitu masalah dilema etika. Dilema etika ini kan merupakan suatu permasalahan yang kedua-duanya benar. Ya. Nah, kalau dia bujukan moral, nah kita bisa menentukan itu benar dan itu salah. Ya, betul Ibu. Jadi kan dalam kita mengambil sebuah keputusan, kita melihat yang pertama yaitu titik permasalahan. Contohnya di sini adalah kalau di sekolah kita yang selama ini ya, yang biasa terjadi yaitu adalah dilema tentang disiplin. Disiplin daripada seorang siswa atau disiplin daripada guru-guru kita. Disiplin peraturan sekolah dengan sesuai dengan peraturan yang telah kita tetapkan. Biasanya kita punya peraturan yang telah kita sepakati bersama, yang telah kita menjadikan sebuah patokan atau rujukan untuk menjalani kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kalau di sisi murid ada anak yang sering terlambat misalnya. Di sebuah sisi terlambat itu ada sebuah alasan dari siswa kenapa terlambat. Kalau kita lihat dari peraturan kan memang anak itu bisa dibilang salah. Tapi kalau kita lihat situasinya, apa situasinya yang menyebabkan mereka terlambat? Apa kira-kira solusi atau apa permasalahan yang dialami? Jadi kita tidak boleh memberi finish atau memfokuskan mereka kenapa kamu nih melanggar peraturan. Jadi kita lihat dulu, bisa kita lihat dari sudut dilema etikanya. Mungkin di rumahnya dia ada suatu tugas dari orang tuanya, misalnya orang tuanya sakit atau rumahnya lagi jauh atau ojeknya bermasalah. Jadi kita harus bisa menempatkan dengan di sudut dilema etika atau dibujukan. Dan tidak semua peraturan itu bisa kita jadikan menjadi bujukan moral. Dan juga tidak semua permasalahan kita bisa mengangkatnya menjadi dilema etika. Ya, betul sekali itu Ibu. Jadi kita harus melihat kondisi peserta didik kita, kenapa tadi ada dilema etika yang dialami oleh peserta didik ya Bu. Baik Ibu, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu?
sesuai dengan kita lihat dari pengertian tadi, itu kita melihat dari sudut pandang dalam mengambil sebuah keputusan. Tentu kita harus melihat titik permasalahan. Tentu kita harus mempelajari, menemukan masalah-masalah mereka, kira-kira apa solusi yang terbaik. Kemudian kita bisa di sekolah kita kan tidak sendiri, bisa kita berkolaborasi dengan guru-guru, kemudian dengan guru mata pelajaran, dengan guru kelasnya si anak tadi. Nah, dan juga baru kita bawa nanti ke dalam musyawarah ya, bersama dengan guru di sekolah. Bagaimana kira-kira solusi ini bisa kita jadikan sebuah keputusan, apa solusi yang terbaik, atau kita bisa memilah-pilah sesuai dengan keadaan dan masalah yang dihadapi. Jadi dari masalah tadi, kita melibatkan warga sekolah ya Bu. Iya. Baik Bu. Kita lanjut yang ketiganya ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Kita lihat dari sebuah permasalahan tadi, misalnya anak yang suka terlambat. Langkah-langkah kita yang harus pertama jalan dulu, yaitu kita kenali nilai-nilai apa kira-kira yang terkandung dari sebuah permasalahan tadi. Kemudian apa peraturan yang telah kita tetapkan. Jadi apa permasalahannya kita kenali dulu, kemudian apa peraturan yang telah kita tetapkan, kemudian kita kumpulkan fakta dan data Sebagai bukti ya Bu. sebagai bukti bagi kita. Misalnya kita panggil anak, nah kenapa anak mungkin dia itu dengan mengenali tadi, dengan kita tanya secara pribadi, kita panggil, kita tanya apa permasalahan kita, dia kan bisa mengungkapkan apa sebetulnya yang terjadi yang spesifik mungkin dari diri. Kalau kita sudah menanya dengan berhadapan dengan satu orang, mudah-mudahan tadi bisa mengungkapkan apa sebetulnya yang dia pendam atau yang menjadi dilema bagi dirinya agar dia kenapa dia terlambat. Kemudian kita berdiskusi dengan objek, dengan anak tadi, kemudian kita cari gagasan, berkolaborasi kembali dengan guru-gurunya, kemudian apa solusi terbaik buat anak yang jadi dia tidak peraturan yang tidak kita ubah, tidak semuanya kita samakan, tapi ada opsi-opsi yang terbaik buat dia. Itu langkah-langkah yang bisa untuk mengambil keputusan. Berarti digali masalah apa yang dihadapi oleh anak, nanti dicarikan solusinya bersama dengan guru dan juga wali kelasnya ya Bu. Iya. Baik Ibu. Kita lanjut Ibu, pertanyaan yang berikutnya. Hal apa saja yang selama ini dapat Ibu anggap sebagai efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu yang dianggap sebagai yang efektif yaitu dengan cara berkolaborasi. Kita berdiskusi, bermusyawarah, kita selalu bertukar pendapat di antara guru, dewan guru di sekolah, dan juga bisa kita tanyakan kepada masyarakat atau stakeholder yang terkait. Dan berarti melalui kolaborasi ya Bu. Iya. Lanjut Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Iman, itu dilemanya atau tantangan bagi Seorang kepala sekolah. sekolah selama ini, yaitu memberi pemahaman kepada pertama itu kepada yang termasuk permasalahan dilema tadi, kemudian memberi pemahaman kepada sesama kita guru, antara guru kelas, kemudian kepala sekolah dan guru mata pelajaran tentang permasalahan tadi. Bagaimana kita bisa memberi pemahaman yang pas, karena
di antara pendidik ini kan punya latar belakang yang berbeda. Iya. Nah, jadi untuk membuat sebuah keputusan itu harus mempunyai jalur-jalur yang benar-benar pas agar keputusan itu bisa secara baik terlaksana dan solusi yang terbaik untuk seorang anak yang selalu terlambat tadi. Dengan setelah kita gali permasalahan-permasalahan itu. Berarti memberikan trik-trik Trik-trik. dan pemahaman terhadap murid Iya. dan juga gurunya. Iya. Baik Ibu. Kita lanjut Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu melaksanakan ini secara langsung atau bagaimana Ibu? Begini, kalau ada sebuah permasalahan, kita lihat dulu pertama yaitu sebuah permasalahan atau sebuah dilema apa yang terjadi. Kadang-kadang bisa secara langsung, kadang-kadang harus tunggu beberapa hari. Kalau seandainya keadaannya agak rumit, tentu kita lihat dulu mana waktu-waktu yang tepat untuk bisa kita langsung menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Dengan dilihat dulu pertama apa permasalahan, Jadi berat atau ringan. ada dua ya Bu. Yang Iya. pertama ada secara langsung, Ada. yang kedua ada yang ditentukan jadwalnya, berarti tergantung kasus yang dihadapi. Iya. Baik Ibu. Kita lanjut Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yaitu ada yang membantu, yaitu yang pertama yaitu ada teman-teman di sekolah, Di rekan guru ya Bu. rekan guru, ada stakeholder, masyarakat, kemudian teman-teman anak pun bisa kita jadikan yang membantu kita di dalam mengambil keputusan tadi untuk mendapatkan data yang benar. Berarti Ibu di sini selain dari rekan guru, masyarakat juga melibatkan komite Bu. Iya. Oh iya. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ambil sebagai keputusan dilema etika? Itu sebagai pengambil dilema etika yang pertama ya, ada bila satu permasalahan kita pertama kita harus beritahukan kepada teman-teman, beritahukan pada dewan guru, kemudian kita gunakan langkah-langkah atau trik-trik strategi sesuai dengan kapasitas daripada permasalahan tadi. Kemudian ambil yaitu ada pihak-pihak yang menguntungkan, ada pihak-pihak yang kurang menguntungkan. Jadi di sanalah kita menentukannya nanti di dalam kita mengambil keputusan. Kemudian terakhir yaitu adalah kita doakan hasil keputusan kita selalu yang terbaik, dan dapat anak yang bermasalah, yang punya dilema dapat meringankan sedikit banyaknya beban yang mereka pikul selama. Jadi diberitahukan masalah-masalah ini terhadap guru atau warga sekolah yang ada di sekolah. Nanti kita ambil suatu keputusan agar dapat menjadikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Begitu ya Ibu. Baik Ibu, dari pertanyaan yang terakhir tadi selesai wawancara kita Ibu. Saya sebagai guru, saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap Ibu karena Ibu telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya di dalam wawancara ini Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sukses menjadi guru penggerak dan dapat menggerakkan anak-anak, teman-teman, dan tergerak sendiri. Ya, amin. Terima kasih Ibu.